Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membahas Pak Kiai Idrus Romli, kaum muslimin. Orang yang memiliki gelar Singa Aswaja. Ada statement yang cukup ekstrim, kaum muslimin, ya. Ini statement dari Pak Kiai Idrus Romli, di mana Pak Kiai Idrus Romli ini saking bencinya dengan dakwah salaf, dengan dakwah salafi, sampai menganjurkan kepada jamaahnya apabila ada kitab yang kemudian terdapat nama dari seorang ulama yang disebut ulamanya Wahabi, itu dibakar saja katanya. Misal ada sebuah kitab yang mengutip sebuah hadis, kemudian disebutkan di sana disahihkan oleh Syekh Al-Albani, maka kitab itu dianjurkan untuk dibakar oleh Pak Kiai Idrus Romli. Karena beralasan itu adalah kitabnya orang Wahabi, kaum muslimin. Ini saking bencinya dengan dakwah sunnah, saking bencinya dengan orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah, yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam, sampai sebegitunya, kaum muslimin, ya. Kitab-kitab yang ada nama Syekh Al-Albani, yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, maka diperintahkan oleh Pak Kiai Idrus Romli ini untuk dibakar, kaum muslimin. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Karenanya kalau ada buku lalu di bawah ada catatan kakinya disahihkan oleh Albani, berarti itu buku Wahabi. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bakar. Tuh, kaum muslimin, ya. Jadi kalau ada buku, ya, kitab, kemudian ada catatan kakinya ketika mengutip hadis, kemudian ada kutipan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, maka kitab itu dibakar saja katanya. Karena apa? Karena itu kitabnya orang-orang Wahabi. Ini sebenarnya perkataan yang konyol, kaum muslimin, ya. Perkataan yang benar-benar konyol. Oke lah, mereka tidak setuju dengan Syekh Al-Albani disebut sebagai ahli hadis. Ya, karena alasan mereka, alasan orang-orang yang tidak setuju dengan Syekh Al-Albani, yang tidak mengakui keulamaan Syekh Al-Albani, mereka kan mengatakan bahwa Syekh Al-Albani ini nggak punya guru. Beliau belajarnya otodidak, sehingga keilmuan dari Syekh Al-Albani ini tidak diakui oleh mereka. Padahal kalau mereka mau menambah wawasan, kaum muslimin, ya, sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari biografi dari Syekh Al-Albani di internet, itu keluar semua nanti, kaum muslimin. Ya, dari berbagai sumber nanti akan keluar biografi Syekh Al-Albani. Bahkan yang menarik, kaum muslimin, ada sebuah situs dari pemerintah Kabupaten Kampar, kaum muslimin. Ya. Di sana memuat biografi Syekh Al-Albani dengan jelas. Di sana dijelaskan kapan beliau lahir, ya. Kemudian bagaimana silsilah keilmuan beliau, bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau, apa saja karya-karya beliau, itu dijelaskan di sana. Ya. Artinya Syekh Al-Albani ini diakui oleh dunia. Ya, keilmuan Syekh Al-Albani ini diakui oleh dunia. Lah kalau dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh Syekh Al-Albani ini nggak punya guru, ya, bukan ahli hadis, belajar agama cuma otodidak, yang beliau ini hanya tukang jam saja, ya. Justru orang-orang yang mengatakan seperti itu, keilmuan mereka ini sama sekali nggak diakui oleh dunia, nggak diakui. Sangat berbeda jauh dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah diakui oleh dunia. Ya, kitab-kitab beliau masih dibacakan di majelis-majelis taklim. Bahkan semasa hidup Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah mengajar di Universitas Islam Madinah. Ya, bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki ilmu, ya, kemudian bisa mengajar di Universitas Islam Madinah? Kalau kita berpikir secara rasional, kaum muslimin, ya, mustahil orang yang tidak punya ilmu bisa mengajar di Universitas Islam Madinah, kemudian mengajar ulumul hadis. Ya, nggak akan mungkin, kaum muslimin. Universitas Islam Madinah itu, ya, yang belajar di sana
bukan segelintir orang kaum muslimin. Ya. Orang yang bisa kuliah di sana itu harus melalui proses yang ketat kaum muslimin. Tidak semua lulusan pondok pesantren kemudian ketika tes untuk masuk ke Universitas Islam Madinah pasti diterima. Ada seleksi kaum muslimin. Sehingga mustahil orang yang menjadi pengajar di Universitas Islam Madinah kemudian tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya. Dan kalau membaca kitab-kitab Syekh Al-Albani yang jumlahnya puluhan itu kaum muslimin, ya, nggak ada isinya itu yang mengajarkan kesyirikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nggak ada kaum muslimin. Ya. Tapi coba kitabnya dari orang-orangnya Pak Idrus Romli sendiri. Begitu banyak kitab-kitab yang mengajarkan tahayul, syirik, bid'ah, khurafat. Ya. Kalau kitab Syekh Al-Albani, kitabnya mentakhrij hadis. Ya. Dan kalaupun ada kesalahan di dalam kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, ada kesalahan-kesalahan fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah, ya namanya manusia. Namanya manusia kaum muslimin. Ya. Kitab sebaik apapun, ya, kecuali Al-Quranul Karim, pasti punya cacat. Pasti ada kesalahannya. Ya. Karena kitab yang paling sempurna itu hanyalah Al-Quranul Karim. Sempurna. Nggak kurang satu apapun. Satu huruf pun nggak kurang di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kitab yang sempurna. Kitab yang menjadi pedoman seluruh umat Islam. Kalau perkara Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, ya, itu hal yang biasa kaum muslimin. Kalau hanya karena beliau ini mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, kemudian langsung dinilai bahwa keilmuan tentang hadis beliau ini bermasalah, ya siapa yang menilai kaum muslimin? Ya, yang bisa menilai ahli hadis. Kalau orang yang tidak ahli hadis, bagaimana mungkin bisa menilai ilmu hadisnya Syekh Al-Albani rahimahullah? Ya, apalagi sekelas Pak Kiai Idrus Romli. Kemudian ya orang-orang yang merendahkan keilmuan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, siapa mereka? Ilmu mereka pun ya wallahu a'lam, siapa yang mengakui? Tapi kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, keilmuan beliau jelas, silsilah keilmuan beliau jelas. Ya boleh dibaca tadi di situs pemerintah Kabupaten Kampar, ya, pustakaarsip.kamparkap.go.id. Di sana jelas, ya, dengan detail dituliskan tentang biografi Syekh Al-Albani rahimahullah. Coba kita lanjut lagi video dari Pak Kiai Idrus Romli kaum muslimin. Karena buku Wahabi berbahaya ini. Kalau ada seperti itu, ya. Kalau ada Sahihul Albani Wahabi berarti itu, maka sebaiknya dibakar. Makanya dari sini ya Al-Albani itu gak bisa kita pakai. Nah, Wahabi mempopulerkan Al-Albani karena mereka gak punya ahli hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyedihkan kaum muslimin kalau melihat orang-orang seperti Pak Kiai Idrus Romli ini kaum muslimin, ya. Padahal kalau kita mau berpikir cerdas kaum muslimin, kitab-kitab yang ada pada kelompoknya Pak Idrus Romli inilah sebenarnya yang harus dibakar. Banyak yang harus dibakar kaum muslimin. Karena banyak kitab-kitab yang isinya nggak jelas kaum muslimin. Ya, salah satunya ada kitab yang sempat viral kemarin pembahasannya kaum muslimin, ya. Ada kitab dari kelompoknya Pak Idrus Romli ini, ya, nama kitabnya Fathul Izar kaum muslimin. Di dalamnya dikatakan bahwa pasangan suami istri itu nggak boleh berhubungan di malam Sabtu, di malam Minggu, di malam Senin. Karena kalau berhubungan di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, itu anaknya nanti menjadi pencuri, ya, anaknya cacat, anaknya bodoh, anaknya gila, dan lain sebagainya. Coba kaum muslimin, ya. Kitab apa yang seperti itu? Ya, ilmu dari mana itu? Ya. Nggak pernah Allah dan Rasulnya melarang. Ini ada melarang. Bahkan memberikan ancaman. Kalau sampai berhubungan di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, ya diancam. Anaknya cacat lah, anaknya gila lah, anaknya bodoh lah, anaknya nyolongan lah. Na'udzubillah min dalik. Ya, kitab yang seperti itu yang perlu dibakar. Belum lagi kitab-kitab itu, kitab-kitab jimat-jimat.
ya, kitab mujarobat, ya, kitab-kitab yang ngajarkan zikir-zikir sesat, ya, zikir yang bisa diamalkan kemudian bisa menjadi pengasihan, bisa menjadi pelet, bisa menjadi ilmu kebal, ya, dan itu dipraktekkan oleh kelompoknya Pak Idrus Romli. Coba itu ada itu, ya, video-video orang yang pamer kekebalan, ya, orang yang katanya punya tenaga dalam, dipukul nggak kena, yang mukul mental. Itu kan namanya belajar dari kitab-kitab halu kaum muslimin. Ya, itu jelas kitab halu. Belum lagi ya Idrus Romli ini, ya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, ya kitab-kitab beliau kan ilmiah kaum muslimin. Ya. Beliau mentakhrij hadis ilmiah. Ada buku-buku induk, kitab-kitab induk di mana kitab-kitab tersebut ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi rujukan kitab beliau ini jelas, ya. Kalau Idrus Romli mengutip perkataan-perkataan halu, ya, yang katanya Fakih Muqaddam bisa mi'raj satu hari 70 kali. Itu kan cerita halu, ya, cerita bohong. Tapi dipercaya sama Idrus Romli. Coba kaum muslimin. Cerita-cerita halu, cerita-cerita yang nggak jelas sumbernya, ya, cerita-cerita dongeng, malah dipercaya sama Idrus Romli. Ya. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah, yang jelas keilmuan beliau, bahkan ilmu beliau ini diakui. Bahkan yang mengakui ini bukan hanya segelintir orang. Ya. Kitab Syekh Al-Albani ini tersebar di seluruh dunia. Malah Idrus Romli menganjurkan kepada jamaahnya untuk membakar kitab yang ada namanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Sementara kalau dibandingkan dengan ulama-ulamanya si Idrus Romli, yang selama ini dibangga-banggakan oleh kelompoknya Idrus Romli, mana kitab-kitab mereka? Mana kitab-kitab mereka yang dijadikan rujukan oleh para ulama? Ya, mana kitab-kitab mereka yang dibacakan di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren? Coba, ya. Kitabnya ulama-ulama yang katanya wali-wali itu, Fakih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Belum lagi yang lokalan kaum muslimin, yang katanya wali-wali, yang ada wali Songo lah, ya, yang ada wali yang nggak cuman Songo, ya, banyak, ya, wali-wali mereka itu. Ya, mana kitab-kitabnya? Mana karya ilmiah mereka? Mana keilmuan mereka? Bukti keilmuan mereka yang kemudian masih dimanfaatkan sampai saat ini? Nggak ada kaum muslimin. Jadi sangat jelas bahwa statement dari Pak Idrus Romli ini, ya, hanya keluar dari rasa kebencian, kekotoran hati dari Pak Idrus Romli ini kaum muslimin, ya. Ya karena sangat aneh kaum muslimin, ya. Orang yang tidak memiliki karya ilmiah, ya, dielu-elukan, dianggap sebagai wali. Ya. Sementara orang yang berpendidikan, keilmuannya jelas, diakui, malah kitab-kitabnya disuruh membakar. Ya, mau baca kitab apa setelah itu? Ya, kitab mujarobat. Ya, biar jamaahnya jadi dukun kaum muslimin, ya, jadi pembuat jimat seperti Pak Kiai Idrus Romli ini kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Pak Idrus Romli segera sadar dan segera bertaubat kaum muslimin, ya, sehingga bisa mengikuti agama yang benar, ya, tidak mengikuti hawa nafsu semata kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.